Kemarin kita sudah bahas ya bahwa 10 konsep ilmu akidah itu ada al-had, kemudian ada al-maudu, al-wadi, wal istimdad, wal masail, ya, wal nisbah, was tamrah, wal fadl. Nah, itu ya. Jadi ada 10 hal yang terkait dengan ilmu atau mabadi 10 terkait dengan suatu ilmu syariah ya. Pertama al-had. Al-had atau definisi dari ilmu akidah itu apa sih? Nah, ini saya kutip dari beberapa karya ulama ya, alladzi arrafa ilmu al-aqidah. Ya, ba'd ta'rifat allati ماذا عرفها بعض العلماء خاصة من أهل السنة طبعا ya, تعريف العقيدة من حيث أو من علماء أهل السنة. منهم قال الشيخ الحسين ابن محمد الجسري الطرابلسي في كتابه الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية أن علم العقيدة هو علم يبحث فيه. Ada suara TK, bisa jalan dulu nggak? Jadi ilmun yabhatsu fihi an isbatil aqaid ad-diniyah bil adillatil yaqiniyah. Hada ta'rif li Syekh Al-Husain ibn Muhammad At-Tarbusi ya, fi kitabih Al-Husun Al-Hamidiyah. Wa arrafahu Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman ibn Khaldun. Imam Ibnu Khaldun ya, sahibul muqaddimah al-masyhurah fi kitabih Diwanul Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Barbar wa man asarahum min zawi asy-sya'nil akbar. Haitsu arrafa ilmal aqidah atau ilmal kalam huwa ilmun yatadammanu al-hujaj 'anil aqaidil imaniyah wal bil adillatil aqliyah والرد على المبتدئة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. وكذلك عرفه الشيخ الإمام عبد الدين الإيجي في كتابه المواقف. هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. Nah, ini definisi dari ilmu akidah atau ilmu kalam ya. Jadi dia itu ilmu ini sebenarnya tiga definisi ini tidak banyak berbeda ya, hanya semacam perluasan makna saja. Tapi intinya ilmu akidah itu secara secara umum dia mencakup tiga hal. Ya, maudunya itu ada tiga. Dari definisi ini tadi, ya dari definisinya Syekh At-Tarablusi atau dari definisinya Imam Ibnu Khaldun dan Imam Abduddin Al-Iji. Nah, ini kita simpulkan bahwa ilmu akidah itu maudunya dari definisi ini ada tiga. Ya. Jadi maudunya ada atau poin utamanya adalah dalam tiga persoalan. Pertama adalah ilmun yabhatsu fihi 'anil aqaid ad-diniyah, ya, atau isbat al-aqaid ad-diniyah. Nah, ilmu dalam rangka untuk menetapkan akidah-akidah agama, keyakinan-keyakinan beragama, ya. Nah, keyakinan beragama itu apa? Min haitsu barahiniha al-aqliyah wan naqliyah. Saya kurang satu ya. Min haitsu barahiniha al-aqliyah wan naqliyah, yaitu keyakinan akidah yang didasarkan kepada dalil-dalil akli dan nakli. Makanya dalam hal ini ahli sunnati wal jamaah ketika menetapkan akidah itu bukan hanya menetapkan berdasarkan dalil nakli saja, bukan hanya menetapkan berdasarkan dalil dari nas Al-Quran dan Sunnah saja, tapi mereka menetapkan juga berdasarkan dalil akli. Tentunya al-akal atau hukum akal yang itu merupakan bagian dari anugerah Allah kepada manusia, ya, karena dalam persoalan akidah para ulama sepakat, khususnya dalam masalah pokok akidah, manusia tidak boleh taklid, ya. Manusia dalam masalah pokok akidah nggak bisa taklid. Misalnya seperti meyakini keberadaan Allah, nah, itu akal manusia harus digunakan. Jadi tidak bisa semata-mata kemudian mengikuti orang lain, gitu ya. Nah, jadi maka dalil dalam syariat kita terkait dengan akidah bukan hanya dalil nakli saja, tapi dalil akli. Jadi di sinilah terjadi integrasi, ya. Di sinilah terjadi perpaduan antara dalil nakli dan dalil akli di dalam persoalan akidah. Misalnya, kalau kita belajar ilmu akidah itu dari sisi dalil akli ada konsep tentang al-ahkamul aqliyah at-talatah, yaitu hukum akal yang tiga terkait dengan zat Allah, yaitu terkait dengan ma yajibu
Allah, ma yastahilu Allah, kemudian apa ma yajuzu Allah. Jadi sifat Allah itu dibedakan menjadi tiga secara akli. Ya, ada sifat yang wajib, ada sifat mustahil, ada sifat yang jaiz, ya. Sifat wajibnya apa? Allah itu qadir, ya, qudrah gitu. Atau sama, mendengar. Nah, sifat mustahilnya apa? Allah tuli. Ya. Kemudian sifat jaiznya apa? Allah mencipta, ya. Nah, apa bedanya nih antara sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz? Sifat wajib misalnya adalah mendengar, sifat jaiz kemudian sifat mustahil adalah tuli. Kemudian sifat boleh, ya, atau sifat mungkin itu misalnya mencipta. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Apa beda sifat Allah bahwa Allah itu sami dengan Allah itu khaliq? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab? Nah, ini masalah akidah nih. Kalau kalian nggak bisa membedakan, pertanyakan akidahnya. Apa beda antara Allah itu punya sifat sami' dengan Allah itu punya sifat khaliq? Ada yang tahu bedanya? Nah, ini perbedaan seperti ini diketahuinya lewat akal gitu, bukan lewat nakli. Nakli tidak menginformasikan kepada kita. Nas Al-Quran dan hadis tidak menginformasikan. Apa perbedaan antara Allah punya sifat Innahu Samiul Basir dengan Allah punya sifat Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, dua-duanya sifat Allah. Sami itu sifat Allah, khaliq itu sifat Allah. Tapi bedanya apa? Gitu. Nah, itu berdasarkan akli lah, berdasarkan dalil akli lah kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ya. Nah, maka para ahli sunnah ya menetapkan Allah punya sami, sifat sami itu adalah sifat wajib. Artinya sifat wajib Allah sami itu tidak boleh disifati dengan sifat yang menjadi lawannya. Karena itu menjadi sifat mustahil. Allah itu mendengar. Boleh nggak kita katakan Allah tidak mendengar? Boleh nggak? Ada yang mau jawab? Boleh nggak kita menyifati Allah tidak mendengar? Tidak boleh. Nah, boleh. Tapi Allah itu bersifat mencipta. Boleh nggak Allah bersifat tidak mencipta? Boleh nggak? Tidak boleh. Ya, nggak boleh? Boleh, boleh. Boleh nggak Allah? Boleh nggak Allah nggak mencipta? Allah punya sifat al-muhyi, menghidupkan. Boleh nggak Allah punya sifat al-mumit, mematikan? Boleh. Nah, paham ya perbedaannya ya? Ya. Yes. Nah, jadi kalau sifat sami', sifat basir, hayyun, alim, itu sifat-sifat yang tidak boleh ada lawannya, mustahil. Ya, itulah kemudian disebut dengan istilah sifat salbiyah namanya. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang Allah wajib bersifat dengannya dan tidak boleh bersifat dengan lawan dari sifat tersebut. Jadi akhirnya menjadi sifat mustahil lawannya itu. Tapi kalau sifat jaiz, maka semua af'alullah, sifat jaiz itu dia nanti masuk dalam konteks af'alullah, perbuatan Allah. Adalah sifat yang Allah itu yajuz an yaf'alahu au yajuz alla yaf'alahu. Ya, Allah boleh melakukannya atau boleh Allah tidak melakukannya. Nah, makanya kalian penting ketika membaca Asmaul Husna itu bedakan mana sifat yang wajib, mana sifat yang jaiz. Biasanya kalau kita baca Asmaul Husna, sifat jaiz Allah itu biasa berpasang-pasangan. Allah muhyi wa mumit. Allahu qabid wa basit. Allah apa? Rafi, Allah mu'iz muzil. Nah, itu. Jadi artinya bisa dia berpasang-pasangan seperti itu. Nah, itu namanya disebut dengan sifat jaiz. Ya. Membedakannya bagaimana? Tidak bisa pakai nakal, tidak bisa pakai nas, harus menggunakan dalil akli. Jadi bukan sekedar menetapkan Allah itu punya sifat, tapi juga mengetahui perbedaan-perbedaan itu secara akli. Nah, maka ilmu akidah itu bukan hanya ilmu yang didasarkan kepada nas semata. Bukan berarti nas tidak penting ya. Nas itu penting karena sumber wahyu, tetapi juga didasarkan kepada akli karena nas itu ditujukan kepada yang punya akal. Nas itu ditujukan kepada orang-orang yang berakal. Dan makanya kita mukallaf. Dengan akal kita mukallaf. Ya. Dan salah satu fungsi akal, ya kata para ulama ahli sunnah adalah tidak boleh seseorang itu taklid dalam masalah akidah yang pokok kepada orang lain. Tidak boleh hanya ikut-ikutan. Kalau misalnya kita boleh ikut-ikutan dalam masalah akidah, ya berarti orang awam Yahudi dan Nasrani tidak bisa disalahkan. Mereka taklid kepada pendeta mereka. Gitu. Tapi dalam persoalan akidah semua akan bertanggung jawab masing-masing. Nah, beda dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih kita sholat, ya tahu dalilnya nggak masalah. Yang penting kita taklid kepada ulama yang mazhabnya jelas bisa menetapkan hukum-hukum sholat dan seterusnya. Nah, itu bedakan antara masalah akidah dengan masalah fikih dalam masalah taklid. Nah, membedakannya bagaimana? Ya, itu tadi masalah akidah tidak boleh ditaklidi pada wilayah pokoknya ya. Karena setiap akal manusia punya potensi untuk bisa mengetahui. Nah, inilah yang disebut dengan dalil akli.
Dan yang ketiga, tadi ada satu kurang ya. Yang ketiga adalah ilmu akidah ini, kalau kita lihat dari definisi yang tadi disebutkan, bukan hanya menetapkan akidah berdasarkan dalil akli atau dalil nakli, tapi juga untuk apa namanya ar-rad 'alal mubtadi'ati ar-rad 'alal mubtadi'a al-munharifina fi i'tiqadat an madzhabis salafi wa ahli sunnah kama qala Syekh Ibnu Khaldun. Jadi fungsi dari ilmu akidah atau unsur penting dalam definisi ilmu akidah yang ketiga adalah dalam rangka membantah ya paham-paham yang menyimpang dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Misalnya yang menyimpang seperti kelompok Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Mujassimah, Jahmiyah. Nah, itu kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah dibantah dengan ilmu akidah ini. Maka belajar ilmu akidah bukan sekedar kita meyakini gitu, tapi ada kepentingan untuk kita berdakwah di situ, menjelaskan akidah yang benar kepada khususnya orang-orang yang menyimpang. Jadi maudhu'u ilmil aqidah yatakawwanu min salasah salasatu anasir atau yatakawwanu min salasati mawadhi' min salasati mawadhi' al-hammah, yakni isbatul afad ad-diniyah ya min haitsu barahinha al-aqliyah wan naqliyah wa kadzalika ar-raddu 'ala al-mubtadi'ati wal munharifina an aqidati ahli sunnati wal jamaah. Baik, thumma ats-tsalits at-tamrah, ma tamratu ta'allum hadzal ilm. Ya, apa buah atau manfaat dari kita belajar ilmu akidah ini? Ya. Wa samratuhu as-salamatu minal aqaidil fasidah wal itmi'nanu bil aqaid as-sahihah. Nah, jadi manfaat kita belajar ilmu akidah itu ada dua ya. As-salamatu minal aqaidil fasidah. Kita bisa menyelamatkan diri kita dari keyakinan-keyakinan yang rusak, yang menyimpang. Wal itmi'nan bil aqaid as-sahihah, dan juga ada ketenangan dalam meyakini akidah yang benar. Kita yakin Allah itu mewujud, ya maka kita akan yakin bahwa Allah itu juga memiliki rububiyah dan uluhiyah yang akan yudabbirul amr, yang akan mengatur urusan manusia. Bagaimana kita yakin terkait dengan takdir Allah, bagaimana kita yakin dengan kebenaran risalah para nabi dan seterusnya. Dengan keyakinan-keyakinan itu membuat kita merasa tenang dalam hidup ini, memiliki tujuan dalam hidup ini, bahwa hidup ini adalah dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah misalnya. Ini jadi di samping akidahnya diselamatkan dengan belajar ilmu akidah, ya karena bagaimana kita bisa mengetahui akidah kita rusak atau tidak? Ya kecuali dengan pastinya dengan belajar ilmu akidah, karena dia masuk dalam bab ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Qala Syekh Abdul Ghani An-Nablusi fi faidatihi, ya an yusiral iman wa tasdiq bil ahkam syar'iyyah mutayaqqanan muhkaman la tuzalziluhu syubahul mubtilin wa manfa'atuhu fid dunya intizamu amril ma'ash bil muhafazati 'ala al-'adli wal mu'amalah allati yuhtaju ilaiha fi baqa'in naw'il insani 'ala wajhin la yu'awwilu ila al-fasad wa fil akhirah an-najatu minal 'adzabil mutarattiba 'ala al-kufri wa su'il i'tiqad. Ya khulasatul kalam mimma qalahu Syekh Abdul Ghani An-Nablusi anna tamrata ta'allum 'ilmi al-aqidah as-sahihah hiya as-salamatu min al-aqaid al-fasidah wal itminanu bil aqaid as-sahihah fi ma'ashina wa fi hayatina ad-dunyawiyah. Wa a'zamu min dzalika najatuna min al-'adzabi fil akhirah ya bisababi al-kufri wa su'il i'tiqad. Nah, jadi manfaatnya adalah dimensinya dunia dan akhirat. Baik, summa arabi nisbatu hadzal ilm. Ya. Fa nisbatu hadzal ilm yani ilmu al-aqidah fa huwa min ulumis syariah. An-nisbatul ula huwa min ulumis syariah. Ya. Nisbah yang pertama bahwa ilmu akidah ini merupakan ilmu syariah. Ya, jadi dia ilmu yang terkait dengan syariat Islam. Ya. Wa nisbah ats-tsaniyah an-nisbah an-nisbah al-khassah fi ulumi syariah ala annahu min ulumil maqasid ats-tsalatsah. Ya. Jadi ilmu akidah itu bukan sekedar ilmu syariah, tapi juga dia termasuk ilmu maqasid ats-tsalatsah. Ya, salah satu dari 3 ilmu yang menjadi ilmu tujuan atau ilmu yang paling pokok dalam syariat Islam. Ya, jadi ilmu maqasid ini ada 3, ya, atau disebut juga dengan istilah ilmu ghayat. Ya,
seperti yang ditulis dalam beberapa kitab, misalnya seperti Ihya Ulumuddin, kemudian ada buku yang dikeluarkan dari Al-Azhar itu Al-Manhajiyah, Turuqul Manhajiyah fi Tahsil Al-Ulum Asy-Syar'iyyah. Nah, itu menyebutkan bahwa ilmu maqasid hiya al-aqidah wal fiqh wal akhlaq. Ya, al-aqidah wal fiqh wal akhlaq. Ya, maka allati tu'khadhu min ajwibatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril alaihi salam 'anil imani wal islami wal ihsan. Ya, fa ajaba Nabi SAW bi ajwibatin allati hiya takunu asas li hadhihi al-ulum ats-tsalatsah wa hiya ilmu al-aqidah wa ilmu al-fiqh wa ilmu al-akhlaq aw at-tasawuf. Nah, jadi ilmu maqasid itu ada 3 ya, akidah, fikih dan akhlak. Maka nisbatu ilmi al-aqidah laisa faqat huwa min jumlati ulumi syariah walakin kadzalika huwa min ulumil maqasid ats-tsalatsah. Baik, nanti kalau ada di ujian ya ada pertanyaan di ujian semester, kalian harus hafal ini. Uzkur al-ulum uzkur ya ulum al-maqasid ats-tsalatsah asy-syar'iyyah. Kalian jawab 3 ilmu tadi. Baik, hadza huwa nisbah maka ilmu al-aqidah ila ulumin ukhra. Ya. Baik, tsumma al-fadl, ma fadlu ta'allum hadzal ilm? Ya, ma fadluhu? Apa keutamaan belajar ilmu akidah? Min al-ma'lum anna al-ilma yushrifu bi syarafi ma'lumihi. Ya. Sesuatu yang sudah jamak diketahui bahwa ilmu itu memiliki kemuliaan atas dasar kemuliaan apa yang menjadi objek yang dipelajari. Jadi selama objek yang dipelajari itu adalah sesuatu yang mulia, maka akan menjadi kemuliaan ilmu itu sendiri gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan apa yang menjadi objek yang dipelajari dalam ilmu akidah? Jadi di sini dikatakan wa ilmu tauhid yabahatsu fi ma yajibu lillah wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqihi wa fi ma yajibu lil anbiya'i wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqihim. فمن حيث متعلقه هو أشرف العلوم بل هو الأصل وغيره من علوم الشريعة متفرعة عنه إذ لا يثبت الشرع إلا به. Nah, jadi ilmu akidah ini adalah ilmu yang sangat mulia, fadilnya sangat kedudukannya sangat tinggi. Kenapa? Karena objek yang dipelajari dalam ilmu akidah ini adalah 2 hal yang menjadi pokok dalam ajaran agama Islam, yaitu zat Allah dan kemuliaan para nabi. Ya, karena Allah dengan kita meyakini dengan benar ya otomatis akan berkonsekuensi kepada keyakinan yang lain, kepada ajaran yang lain. Kenapa kita sholat? Ya kenapa kita wajib beribadah kepada Allah? Ya karena kita yakin Allah lah yang wajib memang diibadahi. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita sholat bisa benar agar kemudian diterima di sisi Allah? Ya dengan kita yakin bahwa risalah yang dibawa oleh para nabi itu adalah risalah yang hak. Nah maka ketika kita belajar ilmu akidah ya dengan meyakini Allah dan Rasulnya secara benar, nah menunjukkan bahwa ilmu akidah merupakan ilmu yang menjadi al-asal, ya, menjadi ilmu asal dari setiap ulum syariah. Kenapa? Karena tidak ada ajaran syariat yang atau tidaklah ilmu-ilmu syariat yang lain itu kemudian memiliki nilai kecuali atas dasar posisi ilmu akidah yang menjadi dasar ilmu syariat tersebut. Jadi kita belajar ilmu fikih, belajar ilmu akhlak, usul fikih, ilmu hadis dan seterusnya itu mutawaqqifun ala wujudi al-fahmi sahih lil asl. Jadi kita belajar ilmu-ilmu yang lain itu akan terkait dengan ilmu yang menjadi asalnya yaitu ilmu akidah dan ilmu akidah yang terkait dengan Allah dan terkait dengan Rasulnya. Jadi misalnya begini. Nah, contoh sederhana ya yang namanya sifat yang tadi kita sebut dengan sifat akliyah itu rupanya bukan hanya terkait dengan zat Allah, tapi juga terkait dengan nabi ya. Kalau yang terkait dengan zat Allah kan ada sifat wajib untuk Allah, ada sifat mustahil yang tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah. Kemudian ada sifat yang yajuz, ya Allah boleh melakukan atau boleh tidak melakukan, ya, seperti afalnya. Nah terkait dengan Nabi juga begitu, ada sifat yang wajib bagi Nabi, misalnya seperti amanah, khotona, tabligh, ya, kemudian as-sidq, atau sifat mustahil yang tidak boleh dinisbatkan kepada para Nabi. Nah, Nabi itu sifatnya adalah amanah, maka tidak boleh bersifat khianah. Sifatnya adalah sidq, maka tidak boleh bersifat kadzib. Sifatnya adalah khotonah, maka tidak boleh bersifat jahil. Sifatnya adalah tabligh, maka tidak boleh bersifat kitman. Nah, itu ketika kita meyakini hal-hal seperti ini, maka kita akan mengatakan semua yang datang dari Nabi itu wajib diterima.
karena apa yang disampaikan adalah kebenaran, tidak ada kedustaan di dalamnya. Kemudian juga kita mengetahui bahwa Nabi sebagai manusia juga punya sifat jaiz. Ya, Nabi itu marid, Nabi itu yakul, Nabi itu yamshi fil aswaq, Nabi itu yatazawwaj, ya, Nabi itu dalam perang terluka. Nabi juga bisa jadi ijtihadnya dalam persoalan dunia bisa jadi tidak sesuai dengan atau tidak cocok dengan keilmuan saat itu. Nah, itu hal-hal yang seperti ini masuk dalam wilayah sifat jaiz bagi seorang nabi hingga kita bisa membedakan ini nabi atau Tuhan, gitu ya. Karena kalau misalnya kita menisbatkan unsur uluhiyah kepada nabi itu keliru juga, gitu. Maka dengan mengetahui sifat-sifat yang layak bagi nabi, nah ini juga bagian dari kita meyakini akidah yang benar terkait dengan posisi para nabi. Baik, ini fadl fi ta'allum ilmi al-aqidah. Summa man wadi'u hadzal ilm? Siapa yang menyusun ilmu akidah ini? Ya. Siapa yang menyusun ilmu akidah ini? Ya, kalau tentunya sebenarnya sih tergantung kepada kita belajar ilmu akidah lewat jalur siapa ya. Tapi kalau saya mengambil referensi dari beberapa kitab ulama klasik dan juga ini diakui di universitas tertua di dunia seperti Al-Azhar, maka dijelaskan begini, ya wadi ilmil aqidah huwa Allahu azza wa jalla asalatan wa wad'an Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Ya secara asal yang menetapkan akidah itu ya pasti Allah gitu ya. Yang menetapkan akidah yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi yang mensistematisasikan, yang menyusun menjadi masail-masail yang bisa dipelajari, yang itu belum disusun, belum disistematisasikan pada masa kenabian, kebanyakan ulama menegaskan bahwa yang menetapkan hal tersebut adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki di kitabih Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra. Ya, apa pernyataan Imam Tajuddin As-Subki? Kata beliau, "I'lam anna Abul Hasan lam yubaddi' ra'yan." Ketahuilah sesungguhnya Abul Hasan al-Asy'ari itu tidak menciptakan apapun dalam masalah akidah. Ya, beliau tidak menciptakan apapun. Walam yunshi mazhaban, dan tidak menciptakan mazhab akidah apapun. Ya, maksudnya bukan mazhab akidah yang bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Wa innama huwa muqarrirun li madzahibis salaf. Tapi saat itu dia bertugas untuk menjelaskan, menetapkan ya bagaimana akidahnya salafus saleh ya dalam rangka untuk membantah paham-paham yang menyimpang saat itu seperti Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya. Munaudilun amma kanat alaihi ashabu Rasulillah, untuk membela apa yang sudah diyakini oleh para sahabat. Fal intisabu ilaihi, nah ini yang menjadi poin penting ya. Fal intisabu ilaihi, penisbatan mazhab Asy'ari kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam masalah akidah innama huwa bi'tibar annahu aqada ala tariqis salafin nitaqan. Ya, jadi itu adalah dalam rangka untuk menegaskan bahwa ya beliaulah yang mensistematisasikan ilmu akidah yang dipahami oleh salafus salih. Itu mirip seperti fikih. Ya fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Malik, fikihnya Imam Abu Hanifah dan fikihnya Imam Ahmad, ya fikih Rasulullah gitu. Ya, tetapi kok kemudian dinisbatkan kepada Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad? Ya, penisbatan itu karena mereka lah yang kemudian menyusun furu-furu fikihnya, menyusun usul-usul fikihnya yang di masa Rasul belum disusun gitu. Tapi sebagai sumber ya Rasulullah sumber asalnya. Maka begitu juga dengan akidah, ya. Maka tidak mustahil bagi seorang muslim mazhab fikihnya Syafi'i misalnya di Indonesia pada akidahnya Asy'ari. Nah, itu tidak harus ditentangkan gitu karena dua-duanya memiliki konsen yang berbeda. Ya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari konsennya di akidah, Imam Syafi'i konsennya di fikih. Tapi bukan berarti dua ulama besar ini dua-duanya akidahnya beda. Enggak, ya. Dan dua-duanya enggak beda dengan akidah Rasulullah dan seluruh umat Islam yang dikategorikan ahli sunnah. Gitu. Nah, jadi hanya semacam pada wilayah pensistematisasian ilmu saja. Seperti ilmu nahwu juga dinisbatkan ada mazhab Basri, ada mazhab Kufi misalnya. Ada ilmu akhlak kemudian dinisbatkan kepada mazhab-mazhab tertentu dalam masalah tasawuf. Nah, itu hanya dalam konteks penisbatan dalam wilayah sistematika suatu ilmu. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari ya fal intisabu ilaihi innama huwa bi'tibar annahu aqada ala tariq salafin nifaqan wa tamassaka bihi wa aqama al-hujjat wal barahin alaihi. Ya, dan juga beliau yang menetapkan dasar-dasar
atau dalil-dalil akidah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga dalil akli. Fasar al-muqtadi bihi fi dzalika salik sabilahu fid dalail yusamma asy'ariyah. Maka setiap muslim yang mengikuti metode beliau di dalam memahami akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka disebut dengan asy'ariyan. Nah, jadi dari sisi wadhi'nya, maka kebanyakan mengatakan adalah Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan masing-masing memiliki metode yang ada titik kesamaan, tapi juga ada titik perbedaan, tapi dua-duanya tetap dikategorikan ahli sunnati wal jamaah. Baik, kemudian al-ism, apa nama dari ilmu akidah ini atau ilmu lain dari nama lain dari ilmu akidah ini? Dikatakan sebagai ilmu tauhid. Kadzalika yusammi hadza atau yusamma hadzal ilm bi ilmi tauhid. Di anna afdalul mabahis fi hadzal ilm huwa tauhidullah. Lidzalika summiya bi ilmi tauhid. Wa kadzalika ilmul aqaid, ya, bi jam'il aqidah, bi jam'i kalimat al-aqidah ila al-aqaid. Lianna fi ilmi al-aqidah aqaid, ya, aqaid katsira, aqidah anillah, aqidah anin nabi, aqidah anil malaikah, aqidah anil ba'tsi wan nusyuri wa yaumil qiyamah. Idzan fihi jumlah minal aqaid. Lidzalika yusamma kadzalika bi ilmil aqaid. وكذلك سمي بعلم أصول الدين لأن هذا العلم هو أصول في الدين الإسلامي. Usul jamu asl. Ya, karena ilmu ini terkait dengan dasar-dasar dalam ilmu akidah. Ya, wakadzalika sumya bil fiqhil akbar. Ilmu ini juga disebut dengan al-fiqhul akbar untuk membedakannya dengan al-fiqhul asghar. Kalau al-fiqhul asghar ini terkait dengan masalah fikih, ibadat, muamalat, ya, munakahah, jinayat. Tapi kalau wilayahnya akidah disebut dengan al-fiqhul akbar. Kama sammahu iyyahu al-imamu Abu Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Ya, alladzi allafa kitaban sammahu al-fiqhul akbar. Ya. Wa kadzalika ilmul kalam. Ya, summiya hadzal ilm bi ilmil kalam. Nah, ini yang agak unik ini ya. Karena menurut beberapa ulama, ya, ilmu akidah ini masyhur disebut dengan ilmu kalam. Khususnya ketika pembahasan akidah dijelaskan dengan membandingkannya dengan paham-paham yang menyimpang dalam masalah akidah. Nah, ini beberapa sebab kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu kalam. Ya, saya kutipkan beberapa sebab. Pertama, anna awwala mabahatsin qada fihi an-nas min hadzal ilm huwal kalam wa hal huwa azaliyun qadimun am makhluqun muhdath. Karena salah satu pembahasan yang paling dipersoalkan pada masa-masa awal ilmu akidah itu diciptakan adalah terkait dengan masalah kalamullah. Ya, muncul pada masa Khalifah Al-Ma'mun, muncul pada masa Khalifah Al-Ma'mun ketika Mu'tazilah berkuasa di Baghdad. Itu masalah kalamullah, apakah kalamullah itu azaliyun qadim am makhluqun muhdath. Ya. Kalau dalam akidah Ahlussunnah ya azali qadim, tapi dalam akidah Mu'tazilah adalah makhluk. Nah, maka kemudian karena terkait dengan masalah kalamullah, ilmunya yang diperdebatkan ini masyhur disebut dengan ilmu kalam. Wa minha anna jumhur as-salaf alladzina ikhtaru tariqat at-tatbiq kanu yaquluna idza su'ila an mas'alatin min masailihi nuhina lil majhuli 'anil kalam fiha. Nah, ada juga yang mengatakan sebabnya adalah salafus salih atau mayoritas salafus salih ketika mereka ditanya tentang masalah sifat-sifat Allah, ya, mereka mengambil sikap tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ditanya, misalnya ditanya tentang apa makna yad, istiwa, makna wajh, saf, qadam dan seterusnya yang dinisbatkan kepada Allah, mereka berkata, nuhina lil majhuli 'anil kalami fihi. Kita dilarang untuk berbicara dalam masalah-masalah seperti itu. Jadi cukup serahkan makna hakikatnya kepada Allah. Maka ketika mereka mengatakan nuhina 'anil kalami fiha, kita dilarang untuk berbicara tentang masalah itu, akhirnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah sifat ini disebut dengan ilmul kalam. Karena li'annana nuhina 'anil kalami fiha. Kemudian ilmu ini juga disebut ilmu kalam sebabnya adalah annal kalam fihi ahaqqun wa a'dha. Ahaqqu wa a'dhamu martabatin minal kalami fi ghairihi. Karena pembahasan dalam masalah-masalah akidah ini itu menjadi pembahasan yang paling utama untuk diperbincangkan daripada pembahasan yang lain. Atau berbicara al-kalam dalam persoalan seperti ini lebih utama daripada berbicara dalam persoalan yang lain. Karena itu terkait dengan keyakinan, terkait dengan isbatul aqidah as-sahihah.
Nah, maka kemudian ilmunya disebut ilmu kalam. Wa minha anna 'umdata hadzal ilm huwa ifhamul khasam bil barahin wal hujaj wa ibtal syubah wa dzalika la yakunu illa bil kalam. Nah, di samping itu ilmu ini juga disebut dengan ilmu kalam karena di antara pokok ilmu akidah yang dipelajari ini adalah untuk membuat pihak-pihak yang menyimpang akidahnya itu kembali kepada akidah yang benar dengan disampaikan kepada mereka hujaj wal barahin, dengan disampaikan kepada mereka dalil-dalil yang menguatkan akidah ahli sunnah sekaligus untuk ibtal syubah, juga untuk untuk menegasikan, untuk menjatuhkan syubhat-syubhat mereka, dan tentunya hal tersebut la yakunu illa bil kalam. Ya, tentunya untuk meluruskan mereka umumnya tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan disampaikan argumentasi yang benar dan itu menggunakan ucapan atau dengan kalam. Nah, inilah beberapa sebab limadza summiya ilmul aqidah bi ilmil kalam. Ya. Tapi ada juga memang di antara ulama yang membedakan antara ilmu tauhid, ilmu usuluddin dan ilmu kalam. Biasanya kalau yang membedakan antara ilmu tauhid atau ilmu usuluddin dan ilmu kalam ya hanya pada wilayah kalau ilmu tauhid disebut ilmu tauhid kalau sekedar untuk kita meyakini akidah yang benar tanpa ada maksud dan tujuan untuk membantah keyakinan yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya sekaligus untuk meluruskan paham Mu'tazilah, meluruskan paham Syiah misalnya menyimpang dari akidah Ahlussunnah, maka disebut secara khusus dengan ilmu kalam. Jadi kalian misalnya kalau belajar ilmu akidah cuma belajar pokok-pokok akidah saja ya, meyakini Allah, meyakini Rasul, meyakini malaikat, atau saat masih kecil. Ketika masih kecil kan kita mempelajari 6 rukun iman untuk dihafal, yaitu ilmu akidah. Dan ketika kita menghafal ilmu akidah kan nggak disampaikan oleh gurunya gitu kan, ketika kita masih SD atau TK misalnya. Kalau kamu belajar ilmu akidah tentang 6 rukun iman, ya tentang Allah misalnya, pahamilah, jangan mengikuti paham Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak punya sifat. Kan nggak mungkin guru-guru kita menyampaikan begitu kan. Ya anak kecil nggak mungkin sampai akalnya kalau paham mempelajari hal seperti itu. Maka itu disebut ilmu akidah. Tapi ketika kita pada fase-fase di mana mulai muncul syubhat-syubhat, ya mulai muncul paham-paham yang menyimpang dalam masalah zat Allah, dalam masalah kerasulan, dalam masalah malaikat dan seterusnya. Nah, disinilah kita membutuhkan argumentasi dan jawaban yang benar dan sekaligus untuk meluruskan paham yang menyimpang. Nah, maka ketika terjadi pro kontra seperti itu, disinilah baru disebut dengan ilmu kalam. Mal istimdad di hadzal ilm. Apa yang menjadi dasar ilmu ini? Nah, yang menjadi pondasi atau referensi ilmu ini ada 3. Pertama adalah an-nas minal kitab wa sunnah ma sahha minha, yang memang dipastikan sahih secara sanad. Kemudian yang kedua al-aqlu, ya berdasarkan logika akal sehat, dan yang ketiga al-lughah, kembali kepada pemaknaan atas nas berdasarkan pendekatan bahasa yang sudah dimaklumi oleh orang-orang Arab. Nah, jadi sumber ilmu akidah atau ilmu kalam itu adalah hujajuhu wa barahinuhu tustanbat min hadhihi thalathah, yaitu argumentasi yang diambil dari 3 sumber ini, yaitu wahyu, Al-Quran dan Sunnah, kemudian al-aqal dan al-lughah. Lalu ma hukmu syari' fi ta'allumi hadzal ilm? Apa hukum kita mempelajari ilmu ini? Ya, hukum asalnya wajib, ya. Jadi mempelajari ilmu akidah itu hukumnya adalah wajib, tapi wajibnya dibedakan menjadi 2. Bisa wajib aini, bisa wajib kifai. Ya, bisa wajib secara aini fi ma la yasihu fihi taqlid. Wa adnahu an ya'rifa dalilan ijmaliyan yakunu hujjatan lahu ala sihhati aqaidihi. Nah, jadi wajib aininya itu adalah ketika seorang muslim, seorang manusia tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Misalnya kita nggak boleh taklid ya dalam masalah Allah itu ada atau tidak. Nah, itu nggak boleh taklid. Jadi kita wajib meyakini Allah punya sifat wujud misalnya. Dan sifat wujud Allah itu beda dengan sifat wujud manusia atau dengan sifat wujud makhluk. Allah itu wujud biduni illah. Allah itu wujud biduni sabab. Karena wujud Allah itu mutlak. Nah, ini beda dengan wujudnya makhluk yang sifatnya nisbah, yang sifatnya relatif, yang sifatnya bisabab. Dengan kita meyakini itu saja selesai gitu ya. Itu kita sudah melakukan kewajiban aini kita. Tapi menjadi wujuban kifaiyan fi maduna dzalik. Tapi menjadi wajib kifayah kalau lebih dalam lagi dalam persoalan-persoalan akidah yang itu menjadi pembahasan para ulama. Nah, jadi kita sebenarnya kalau posisi kita adalah semata-mata bukan seorang yang mendalami ilmu akidah, ya carilah yang wajib-wajib secara aini saja gitu ya. Meyakini Rasul itu adalah
meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, apa yang dibawanya adalah risalah yang tidak boleh diragukan, ya selesai. Gitu. Tapi kalau kemudian apakah harus hafal semua sunnah-sunnah Nabi, harus mengetahui detail-detail sunnah Nabi, nah ini masuk dalam wilayah wajib kifayah. Kapan dimaksudkan wajib kifayah? Ya tentunya ketika ada 1-2 orang yang dia sudah menguasainya dan yang lain kemudian gugur kewajibannya. Tapi kalau belum ada satupun yang mempelajarinya yang akan menjadi referensi bagi masyarakatnya, maka mempelajarinya menjadi wajib atas setiap orang hingga ada satu yang sudah bisa menguasainya dan kemudian wajibnya menjadi kifayah. Baik, wal akhir masailu hadzal ilm. Apa saja yang menjadi pembahasan-pembahasan ilmu ini? Nah, para ulama menegaskan bahwa masailu ilmil aqidah salasa, ya. Jadi masalah-masalah dalam ilmu akidah itu ada 3. Pertama al-ilahiyat, kedua an-nubuwat, ketiga as-sam'iyah. Nah, yang sebenarnya ketiga hal ini kalau kita kaitkan dengan rukun iman yang 6, itu semua merujuk kepada 6 rukun iman itu. Al-ilahiyat itu maksudnya adalah ma'rifatullah, ya, tentang masalah Allah, tentang masalah zat Allah. An-nubuwat itu maksudnya adalah ma'rifatul anbiya, ya, yaitu terkait dengan iman kepada Rasul. Nah, sedangkan as-sam'iyat itu masalah gaib. Nah, masuk di dalamnya malaikat, kitab, kemudian hari kiamat, dan masalah takdir. Ya. Jadi intinya ilmu akidah itu masalahnya itu ada 3 yang pokok, ya. Al-ilahiyat terkait dengan masalah ketuhanan, yaitu menetapkan ma yajibu 'ala Allah wa ma yastahilu 'alaihi wa ma yajuzu lahu, ya. Kemudian wa ma yajuzu fi haqqihi, kemudian an-nubuwat ma yajibu fi haqqin nabi wa ma yastahillu fi haqqihi wa ma yajuzu fi haqqihim. Kemudian as-sam'iyat seperti masalah takdir, yaumil akhir, kemudian malaika, al-jin dan seterusnya. Nah, jadi ini 3 persoalan yang dikaji dalam ilmu akidah.